Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Utomo. Saya salah satu praktisi digital marketing di Lampung, Dan kalau Anda ingin lihat tahu lebih dekat saya, bisa cek di hendroutomo.com. Nah, kali ini saya akan berbagi materi atau tentang yang namanya SEO. Apa itu SEO? Nah, kalau mungkin Anda dengar itu mungkin SEO itu mirip dengan CEO. Nah, sebenarnya SEO dengan S dengan CEO itu berbeda sama sekali. Nah, apa itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimization atau trik atau sebuah cara untuk menembus halaman pertama mesin pencari. Nah, mesin pencari ini bisa Google, bisa Yahoo, atau bisa Bing. Nah, Search Engine Optimization ini muncul sejak adanya yang namanya search engine, yaitu pertama kali muncul itu kalau Google tahun 1998. Nah, itu mulai muncul. Nah, kenapa SEO ini menjadi penting? Nah, mengapa kok harus SEO? Nah, pertanyaannya. Karena yang pertama adalah SEO adalah tool marketing online yang wajib. Kenapa? Karena jika Anda seorang pebisnis tentunya bisnis baik online maupun offline, itu tentu akan lebih baik ketika punya website. Nah, sekarang pertanyaannya, website Anda, apakah website Anda itu diindeks atau ditemukan oleh mesin pencari? Jika mesin pencari tidak menemukan website Anda atau bisnis Anda, ya bisa jadi bisnis Anda tidak ada di dunia nyata. Itu salah satu asumsi yang disampaikan oleh Pak Subiakto, bahwa branding pada era digital saat ini, ketika brand itu tidak ditemukan Google, bisa jadi brand itu tidak ada gitu. Nah, makanya tools yang paling pertama penting adalah SEO ini. Kenapa kok harus muncul di halaman pertama atau muncul di pencarian? Karena beberapa orang itu mencari bisnis, mencari barang itu melalui mesin pencari. Jadi kalau mungkin Anda ingin berwisata misalnya ke Bali, wisata yang paling menarik di Bali, Anda mungkin agak mungkin cenderung akan memilih referral. Tanya siapa yang sudah pernah ke Bali. Nah, sedangkan jika Anda tidak punya teman atau yang referensi, Anda mungkin akan tanya ke mana? Ke Google tentunya, atau ke mesin pencari. Nah, hari ini adalah menjadi SEO ini menjadi tools wajib, Search Engine Optimization. Jadi harus muncul akan sangat baik kalau muncul di halaman pertama. Nah, yang kedua, kenapa harus SEO? Adalah kunci utama dari web atau blog marketing. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika web itu tidak diindeks oleh Google, ya, atau mesin pencari, ya bisa dikatakan web atau bisnis Anda itu tidak ada di kehidupan nyatanya. Bisa jadi orang berasumsi seperti itu. Nah, misalnya ya Anda mencari gitu kan, mencari googling, oh ternyata nggak ada, ya sudah selesai. Kalau dulu zaman koran, ya ketika di koran ada, ya kita akan cari di koran gitu. Tapi hari ini berapa sih koran yang bisa jual gitu kan? Atau mungkin apakah Anda masih langganan koran atau langganan mungkin, tapi untuk membacanya, untuk mencari informasi di situ. Bahkan hari ini situs untuk mencari pekerjaan pun tidak lagi pakai koran, pakai beberapa portal job seeker. Nah, yang selanjutnya adalah warm customer target. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika Anda menggunakan SEO ini untuk bisnis Anda, ini adalah target customer yang warm. Maksudnya warm itu seperti apa? Maksudnya adalah customer yang mencari melalui mesin pencari itu tidak perlu Anda jelaskan apa itu produk Anda. Misalnya boleh dikatakan spidol seperti apa gitu kan. Anda tidak perlu menjelaskan ke konsumen bentuk spidolnya seperti apa fungsinya, segala macam. Anda cukup cukup dengan di halaman pertama, orang tidak lagi tanya-nanya, hanya mungkin yang ditanyakan di mana lokasinya, kemudian nomor teleponnya, nah bisa dihubungi nggak, itu seperti itu. Jika Anda mentarget Google atau mentarget mesin pencari, tentu ini akan sangat relevan sekali. Anda tidak perlu mengenalkan produknya, kemudian mengenalkan produknya seperti apa penggunaannya. Makanya perlu, kalau trik yang saya ajarkan itu biasanya
15 kata pertama itu menunjukkan yang pertama adalah nomor telepon, kedua adalah benefit, nomor telepon, benefit, sama apa yang Anda jual gitu. Misalnya kemarin saya optimasi itu tentang daycare. Nah, apa yang saya optimasi, yang saya lakukan adalah 15 kata pertama saya masukkan daycare Lampung atau daycare Bandar Lampung, kemudian nomornya, kemudian apa layanannya. Misalnya daycare Bandar Lampung, hubungi bla 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 bla, kemudian namanya baru Afi Daycare misalnya yang saya optimasi kemarin. Daycare Bandar Lampung, keluarlah Afi Daycare, ada nomornya, Daycare Bandar Lampung nomor sekian, Afi Daycare. Nah, ada websitenya, Anda juga bisa cek di Google gitu kan, di Daycare. Nah, seperti itu. Jadi orang yang menghubungi Daycare itu bukan orang yang nanya lagi apa sih Daycare, kenapa harus Daycare gitu. Tapi orang yang mencari Daycare Lampung itu sudah bisa diasumsikan itu sudah tahu daycare, tinggal mencari di mana sih daycare ada di Bandar Lampung, seperti itu. Nah, ketika dicari ada nomornya, udah positif, dia akan closingnya akan lebih tinggi, seperti itu. Nah, kemudian apa saja kriterianya untuk SEO ini? Nah, yang pertama yang saya utarakan di sini, yang pertama adalah URL. Nah, URL di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah alamat artikel. Nah, alamat artikel seperti apa? Misalnya Anda mencari brownies, misalnya brownies Lampung katakan. Nah, mana yang kemungkinan tertinggi diindeks oleh Google? Gimana? Yaitu adalah yang ketika setelah .com dia ada kata-kata brownies. Nah, bagaimana dengan artikel yang URL-nya tidak teratur? Ya, ini akan agak sulit diindeks oleh mesin pencari. Ini jadi PR ketika Anda punya website URL-nya seperti ini, judul artikelnya seperti ini, maka boleh jadi agak sulit terindeks gitu kan. Bisa terindeks tapi ya agak sulit gitu. Dan ada memang beberapa portal yang memiliki enkripsi. Ini dienkripsi, memang sengaja dienkripsi. Kenapa? Tujuannya memang sengaja untuk tidak diindeks gitu. Yang brownies ini ya memang akan lebih mudah terindeks gitu. Nah, selanjutnya adalah judul artikel. Untuk judul artikel ini maksudnya apa? Judul artikel, pastikan artikel judul dari website Anda atau artikel yang Anda buat relevan dengan kata kunci yang Anda target gitu. Relevan dengan kata kunci yang Anda target. Nah, ketika kata kunci judulnya relevan, maka mesin pencari pun akan mengindeks yang lebih relevan daripada yang tidak relevan tentunya, seperti itu. Nah, kemudian pengulangan keyword ini terutama di artikel, di badan artikel. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak pengulangan keyword itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena software Google yang namanya Spider itu dia merayapi artikel. Nah, mana artikel yang memiliki banyak kata kunci, mana yang enggak. Nah, semakin banyak poinnya akan semakin tinggi. Bahkan kemarin saya share dengan teman itu yang memang praktisi di dunia SEO ini. Dia mengatakan bahwa artikel yang paling bagus adalah artikel yang lebih dari 500 kata. Itu paling bagus gitu kan. Namun memang kontennya gitu dengan susunan-susunan tertentu. Nah, nanti saya akan jelaskan ketika workshop. Nah, selanjutnya adalah penekanan. Penekanannya ada bold, underline, dan italic. Ya, tinggal Anda lihat bagaimana ketika Anda membuat artikel nantinya, gitu kan? Membuat artikel nantinya. Nah, ini kemudian ada tagging, ada apa dan lain sebagainya. Ada misalnya salah satunya adalah load page-nya itu tidak lebih dari 5 detik, 5 atau 10 detik, saya lupa persisnya. Nah, itu juga jadi salah satu kriteria dari SEO ini, dan masih banyak lagi yang akan saya jabarkan di workshop nanti. Nah, ini dia. Ini dia. Khusus buat Anda yang nonton video ini, saya membuka workshop SEO di Lampung yang pertama, batch yang pertama. Nah, apa aja yang akan dipelajari? Yang dipelajari yang pertama adalah analisa trend keyword. Nah, misalnya sebagai contoh, kue kering. Saya pernah kemarin riset namanya kue kering. Nah, kue kering itu ternyata itu trennya itu di bulan Juni-Juli dan akhir tahun berarti Desember Januari, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok kue kering ini Juni-Juli? Karena ternyata tren kue kering itu dicari di Google, di mesin pencari itu adalah saat
bulan puasa dan lebaran. Nah, ketika Anda mentarget kue kering di bulan selain bulan Juni Juli, ya bisa jadi pembelian agak berkurang gitu, tapi bukan berarti tidak ada. Gitu, akan berkurang. Kenapa? Karena memang trennya tidak sepanjang tahun, tidak rata. Makanya ini juga perlu Anda ketahui ketika belajar workshop SEO nanti. Yang kedua adalah bagaimana membuat artikel itu tembus halaman pertama Google. Ini juga akan kita ajarkan gimana, apa aja triknya, bagaimana merisetnya, bagaimana membuat susunan artikelnya itu jadi menarik. Bahkan nanti membuat artikel yang memicu customer langsung telepon. Seperti apa susunannya? Kita ada triknya, nanti saya jelaskan di bawah. Yang jelas workshop ini langsung praktek dan saya rencanakan sih 1 hari full dari pagi sampai sore di Hotel Grand Anugrah di Raden Intan. Nah, seperti itu. Ini ada triknya. Jadi tidak hanya bikin artikel saja asal, tapi selain juga sudah tembus halaman pertama, apa yang harus dilakukan oleh customer. Ini juga ada target gitu kan. Apa ketika udah ketemu nih webnya, apa yang harus dilakukan customer? Apakah harus ngeklik dulu ke website kita, atau cukup dengan hasil pencarian itu langsung angkat telepon? Nah, itu gimana caranya? Kita ajarkan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan ajarkan yang namanya Google Business Go. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian pernah lihat yang namanya cari misalnya tadi Daycare Bandar Lampung. Nah, keluarlah petanya, mapnya. Nah, itu pakai fasilitas yang namanya Google Business Go. Nah, nanti kita ajarkan juga. Kemudian kita ajarkan tentang beberapa tools Google. Tools Google ini banyak sekali gitu kan, di antaranya ada Google Drive, ada kemarin itu Googles itu untuk mengindeks huruf. Nah, ada lagi kemarin ada Drive, ada Blogger. Nah, nanti kita pakai blog gitu kan. Nah, selanjutnya adalah tips produktivitas. Tips produktivitas itu juga cukup banyak. Di antaranya ada Trello, dia itu berupa namanya papan virtual. Kita bisa kalau misalnya untuk tim itu sangat-sangat membantu. Nah, selanjutnya untuk siapa sih workshop SEO ini? Workshop SEO ini adalah untuk para pebisnis atau wirausahawan untuk memperluas pasar online gitu kan, untuk memperluas pasar. Nah, misalnya Anda sudah offline. Nah, pemasaran sudah offline. Nah, selanjutnya adalah Anda akan merambah online, maka akan lebih baik ketika Anda menerapkan SEO ini untuk bisnis Anda. Nah, selanjutnya adalah Anda seorang karyawan atau pebisnis pemula, ini juga bagus sekali untuk Anda. Karena apa? Karena nanti ketika workshop Anda bisa membangun network di situ, dan Anda bisa berkenalan di situ, dan Anda mungkin bisa ada ide-ide bisnis yang lain. Nah, saya untuk siapa? Untuk mahasiswa juga oke. Karena apa? Karena untuk networking nantinya. Nah, untuk tanggalnya nanti Anda bisa lihat di keterangan di atas atau di bawah video ini untuk tanggal persisnya. Yang jelas itu di akhir Januari. Nah, berapa biayanya? Biayanya cukup murah sekali. Dulu saya belajar SEO itu sekitar 5 juta rupiah dan itu di Jakarta. Dan hari ini saya buka untuk kelas hari ini atau untuk kelas di akhir Januari ini itu di open di harga 1 juta. Dan khusus untuk Anda di mendaftar untuk di Lampung ini, untuk yang early bird-nya itu bukan 1 juta, tapi early bird-nya itu 500.000. Nah, seperti itu. Dan khusus untuk Anda yang member TDA tangan di atas itu harganya 350.000 rupiah saja. Ini harga early bird plus member TDA. Member TDA. Nah, khusus untuk pertanyaannya atau booking silahkan kunjungi atau telepon saya di 085279883383 atau klik link di atas atau di bawah ini. Nah, sampai ketemu di workshop saya di workshop SEO Search Engine Optimization di Hotel Grand Anugrah di akhir Januari 2017. Karena apa?
karena sangat cocok bagi Anda yang memang untuk memperluas marketing Anda di online. See you, bye bye.